Datang di Universitas Teknologi Nusantara. Universitas Teknologi Nusantara beralamat di Jalan Raya Pemda Pangkalan 3, nomor 66 Pasir Jambu, Kecamatan Sukaraja, Kabupaten Bogor, Cibinong, Jawa Barat 16710. Memiliki program studi unggulan dan prospek kerja yang gemilang. S1 Akuntansi, S1 Biologi, S1 Kimia, S1 Manajemen, S1 Psikologi, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Industri, S1 Teknologi Hasil Pertanian. Menjadi solusi bagi kamu yang jadwal kerjanya shift, sibuk tidak memiliki waktu luang, serta biaya kuliah yang sangat terjangkau, bisa meningkatkan jenjang pendidikan dan karir. Segera daftar, kuota kelas terbatas. Tonton video selengkapnya di YouTube Edunitas. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Hai, perkenalkan nama saya Julia Niken Lamuning Tias. Saya dari jurusan Psikologi Universitas Teknologi Nusantara dengan nomor induk 25201-340. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas bahasa Indonesia mengenai kata baku pada spanduk sekitar jalan. Mari mengenal kata baku dan kata tidak baku. Apa sih kata baku itu? Kata baku adalah kata yang sesuai dengan kaidah KBBI. Apa itu KBBI? KBBI adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia yang tentunya harus sesuai dengan EYD. EYD itu apa sih? EYD itu ejaan yang disempurnakan. Biasanya kata baku itu digunakan dalam bentuk dokumen atau hal-hal resmi yang lainnya. Sedangkan kata yang tidak baku adalah kata yang tidak sesuai dengan pedoman bahasa Indonesia. Biasanya digunakan untuk kalimat percakapan sehari-hari karena sifatnya yang santai dan juga tidak kaku. Apa aja sih ciri-ciri kata baku dan tidak baku itu? Kata baku itu tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah lain maupun bahasa negara asing. Bukan pula bahasa yang biasa digunakan untuk percakapan sehari-hari. Pemakaian imbuhan pada kata bersifat eksplisit atau jelas dan lugas, serta sesuai konteks kalimat dan tidak bersifat rancu. Sedangkan kata yang tidak baku pada umumnya digunakan untuk sehari-hari, mudah terpengaruh oleh bahasa asing maupun bahasa daerah lain. Bentuknya pun dapat berubah karena kata tidak baku itu dapat dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Serta meskipun memiliki arti yang sama, namun bentuknya juga berbeda dari kata baku. Nah, mari sekarang kita mulai mengenal kata baku di sekitar kita. Contohnya yang ada pada spanduk. Nih, dari foto tersebut kita dapat melihat tulisan seger banget dan juga 5K. Frasa seger banget ini adalah bentuk informal dan gaul dari bahasa Indonesia. Sering digunakan dalam bidang promosi makanan atau minuman. Mari kita bedah sedikit yuk. Seger dengan penulisan 2R memberikan kesan ekspresif, namun bentuk bakunya adalah segar. Sedangkan banget di sini bentuk bakunya adalah sekali atau sangat. Dengan kata lain, bentuk seger banget bisa digunakan dalam bentuk baku yaitu sangat segar ataupun segar sekali. Selanjutnya ada 5K. Penulisan huruf K di sini bermakna yaitu harganya Rp5.000. Ini lazim digunakan dalam bahasa Inggris maupun informasi digital. Pengalaman saya beberapa tahun yang lalu yaitu adalah beberapa lansia yang masih menanyakan ini harganya berapa ya? Meskipun pada spanduk sudah jelas tertulis 5K. Ini berarti mereka yang bukan kalangan anak muda itu masih belum mengenal makna dari 5K ini. Namun seiring berjalannya waktu, kini huruf K sudah dapat dimengerti oleh semua orang. Kemudian yang kedua adalah foto ini. Mari kita ulas satu-satu. Huruf C pada kristal ini seharusnya menggunakan huruf K karena dalam bahasa Indonesia
ejaan dan penulisan haruslah sama. Kemudian ada grosir frozen food. Ini merupakan gabungan dari serapan bahasa Inggris. Penulisan yang benar sesuai KBBI adalah grosir makanan beku. Jadi, jika kamu ingin menuliskan dalam bentuk dokumen, surat menyurat, sebaiknya menggunakan kata makanan beku. Adapun simbol ampersand, yaitu it. Simbol ini nih biasanya digunakan untuk kata hubung yang berarti dan. Jikapun ditulis dengan dan, DAN, itu tidak diperbolehkan menggunakan huruf kapital pada huruf depannya. Kemudian ada foto ini. Pada foto tersebut kita dapat membaca istilah gadget. Gadget dalam bentuk baku bukanlah gadget, melainkan gawai. Apa sih gadget itu? Gadget merupakan perangkat kecil yang canggih dan juga praktis, seperti smartwatch, smartphone, tablet, dan juga sebagainya. Kemudian ada kata jutaan. Tumbuhan an di sini bersifat tidak pasti. Biasanya lebih dari 1 juta ataupun tidak jauh dari angka tersebut. Banyak kita jumpai pada beberapa toko itu menggunakan kata 1.999.000 rupiah dengan kata 1 jutaan. Tentu hal seperti ini terasa seperti jebakan bagi para konsumen yang tidak begitu mengetahui makna dari penulisan promosi. Ada juga HP. Istilah ini sebaiknya menggunakan telepon genggam atau telepon seluler. Kemudian ada juga back to school. Penulisan ini sebenarnya benar dalam bahasa Inggris, namun kita kan lagi belajar bahasa Indonesia. Jadi sebaiknya kita menggunakan awal tahun ajaran baru atau menyambut tahun ajaran baru. Foto selanjutnya adalah ini. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi bahwa dan adalah kata hubung yang tidak dipergunakan huruf kapital di depannya. Kemudian ada teristimewa. Dalam konteks formal, teristimewa tidak perlu digunakan, melainkan lebih baik istimewa saja. Itulah beberapa contoh dari kata baku dan tidak baku yang sering kita jumpai pada spanduk di pinggir jalan. Nah, mulai sekarang mari menjaga keindahan serta kekuatan bahasa Indonesia. Karena bahasa merupakan identitas diri kita dari sebuah wilayah ataupun negara. Terima kasih.